sudah siap di depan layar kaca Anda? Udah makan siang dong ya kan? Udah kuat? Saya Karus, gilirannya untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu tentunya yang akan berbagi ceritanya. Kita mojok dulu ritualnya ya kan, untuk membahas hal-hal apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, masih menuai perhatian netizen dan juga membuat netizen ingin berkomentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik ini dari dunia nyata sih ya gitu ya. Masih seputar kejadian atau kabar gugatan perceraian Kimberly Ryder kepada suaminya Edward dan juga soal gugatan mengenai dugaan penggelapan kendaraan. Bukan dugaan ya, apa sih? Itulah, pokoknya ada gugatan ya, betul ya. Nah, kan kemarin pada saat sidang perceraian itu kan sempat ramai, bukan. Ya pokoknya dua sidang itulah ada beberapa statement yang menarik perhatian. Yang pertama adalah soal Kimberly yang hanya minta 5.000 gitu sebagai uang idah, uang nafkah mut'ah. Itu semua ya, gitu ya. Hanya 5.000 saja, itu satu. Yang kedua adalah soal gugatan dugaan penggelapan mobil gitu. Kimberly sempat cerita, iya gara-gara mobilnya nggak jelas ada di mana gitu ya. Dia sama anak-anaknya jadi kesulitan gitu. Bahkan artikelnya bunyinya penjelasan Kimberly soal anak naik angkutan umum karena tak ada mobil. Dia sempat artikelnya sebelumnya bunyinya adalah sekolahnya jadi naik angkot gitu kan ya. Nah, tapi sudah diklarifikasi sama Kimberly, anaknya belum sekolah, cuman ya memang kemana-mana jadi susah gitu, harus naik angkutan umum dan itu naiknya angkot, bukan naik taksi, bukan angkot, gitu. Jadi si Kimberly itu jadi kayak concernnya adalah amit-amit takutnya kalau ada yang emergency apa segala macam, kalau nggak ada kendaraan kan lebih repot gitu ya, menjadi salah satu statementnya Kimberly. Nah kemarin giliran Edward juga dimintai tanggapannya soal itu gitu. Jawaban Edward ini juga menarik perhatian. Dibilang katanya ya itu lagi jalan-jalan. Bukan, ini kan dari Kimberly ya. Jawaban Edward, dia bilang ya nggak apa-apa lah anaknya naik angkot, dia kerja juga naik sepeda katanya. Siapa tahu itu juga bisa membuat anaknya menjadi lebih kuat. Tapi kan istrinya Kimberly Ryder ya gitu kan ya. Kita lihat dulu seperti apa yang berikutnya. Tanggapannya soal penggelapan kendaraan, karena itu adalah harta bersama gitu ya kan. Ya kalaupun misalnya dia jual atau apa, itu tidak ada unsur penggelapannya di situ karena statusnya belum bercerai kan, masih suami istri gitu kayaknya ya, itu kurang lebih bahasanya. Nah tapi kemudian netizen jadi mendengar statement yang dia bilang katanya ya nggak apa-apa, saya juga kerjanya naik sepeda, anak-anak naik angkot supaya meningkatkan daya juang mereka gitu. Banyak netizen yang menganggap Edward ini kok pelit gitu katanya ya kan. Terus langsung deh nyari-nyari arsip-arsip gitu. Salah satunya adalah momen ketika Kimberly melahirkannya di bidan gitu kan. Tapi memang sini adalah bidan tempat dulu ibunya Edward juga melahirkan atau lahir? Ya, itu bidannya adiknya. Oh, bidangnya. Oh, adiknya siapa? Adiknya Edward. Oh, bidannya. Yang benar. Coba, oke. Nih kan gitu kan di bidan, terus begitu kan ini selimutnya juga kayak kain jarik gitu ya, gitulah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, alhamdulillah telah lahir sehat dan sempurna anak kedua kami tahun 2020 ya, Aisyah Moonlight Akbar, namanya bagus banget gitu ya kan ya. Cuman gitulah netizen komentarnya, coba kita baca komentarnya netizen dulu, kita baca komentar netizen ya. Sekelas Kimberly lahiran di bidan dan lemari pakai plastik. Astaga, aku aja nggak ngeliat ya lemarinya. Ada emang kelihatan lemarinya pakai plastik? Gak ada. Bukan menghina, tapi dia tuh cantik spek bidadari, sudah menerima laki model kerupuk kulit. Astaga, ya gitu. Kebaca, mohon maaf. Yang berikutnya, sekelas Kimberly lahiran di bidan katanya gitu. Yang berikutnya lagi, di atas Aribo masih ada Edward Akbar. Dianggap musuhnya sama istri kok kurang memanjakan istri gitu, dianggap netizen katanya. Oke, yang berikutnya ada lagi satu aja ya yang kayak Edward Akbar katanya gitu. Jadi ini banyak kritikan kepada Edward, dianggap kayaknya ya kan istrinya sekelas Kimberly yang cantik gitu ya, kok ya masih disuruh susah juga, boy ya lebih usaha gitu mungkin maksud netizen gitu ya. Tapi kalau Edward sendiri kalau kita lihat memang dia justru fokusnya mementingkan bagaimana memberikan pendidikan agama buat anak-anaknya. Ada postingan Edward, ini coba lihat ya. Istiqomah mendidiknya dengan kasih sayang, ketulusan, pengertian dan perkembangannya, dan menanamkan dasar akhlak, akidah, tauhid, dan memperkenalkan sholat dan ajaran-ajarannya agar kau kelak menjadi manusia yang manusia, katanya gitu. Ini salah satu postingannya.
Kita pernah mewawancara Edward juga, memang salah satu concernnya dia adalah bagaimana caranya mendidik anaknya supaya yaitu dasar agamanya kuat ya. Apa aja sih yang sempat diutarakan oleh Edward, dan pada saat itu kita wawancara bareng Kimberly juga ya pada Desember 2023. Kita lihat yang berikut ini. Kamu ngerasa bahwa itu tanggung jawab yang serius gitu untuk mendidik anak-anak agama juga? Yes, Edward yang dulu sama yang sekarang jauh beda. Jauh sangat. Apa momentumnya? Momentum perubahannya apa? Oh banyak, dari meninggalnya mama 2010, apa semua segala macam, atau kasus-kasus yang terakhir kita ketemu sempat kamu mau kulik ya, dan akhirnya menikah, punya anak. Terus aku akhirnya mempelajari, aku nggak muluk-muluk dan nggak fanatik kok, tapi apa yang menjadi ajaran Islam, yang kita anut Islam, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi apa yang menjadi dasar akidah di Al-Quran dan hadis yang sahih, ayolah pelan-pelan kita coba tata, karena semua memang sudah diatur sama pencipta kok. Ya gitu ya, namanya juga keluarga kan, kita nggak tahu, mungkin beda-beda prinsip dan pendapatnya. Ini kalau ngomong-ngomong soal bagaimana mengajarkan agama kepada anak-anak, ini ada satu keluarga juga yang menjadi bisa menjadi contoh baik ya. Ada keluarga Virus dan juga Sony gitu. Nah kemarin ada kabar kan Sony baru saja sakit dan sekarang masih dalam tahap pemulihan. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya Virus berikut ini. Fairuz Ar-Rafiq, artis kelahiran 1986 yang merupakan anak pedangdut legendaris Ar-Rafiq ini menikah dengan Sony Septian pada 2017 dan dikaruniai dua anak bernama Queen Asia Slova dan King Zafi serta seorang anak bernama King Faas dari pernikahan sebelumnya. 9 Agustus kemarin, suaminya pulang ke rumah setelah 24 hari dirawat karena penyempitan pembuluh darah di otak dan leher serta stroke ringan. Kejadiannya bermula karena Sony keracunan makanan pada 17 Juli lalu dan setahun belakangan kerap merasa sakit kepala. Sony yang masih fisioterapi dan belum boleh menjalankan aktivitas berat hingga 6 bulan ke depan ini selama sakit selalu ditemani keluarganya, termasuk Faas yang dipuji netizen karena melantunkan sholawat untuk dedinya. Fairuz yang berjanji tidak akan menikah lagi jika terjadi hal buruk ini semalam mendapat ucapan terima kasih dari Sony karena telah setia menemani dan menjadi obat. Seperti apa kondisi Sony Septian sekarang? Dan bagaimana ketegaran Fairuz selama menemani Sony menjalani perawatan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Fairuz. Kamu sehat ya Fairuz ya? Alhamdulillah. Ya, menjagain orang sakit juga harus tetap sehat juga ya, gitu ya. Dan Fairuz ini juga di tengah apa ya kesedihannya, berbagai pasti pergumulan batin gitu. Kamu juga membagikan perjalanan bagaimana kamu menemani Sony dan bagaimana kesembuhan Sony itu melalui sosial media kamu. Kita lihat seperti apa cuplikannya berikut ini. Berawal dari keracunan makanan, lalu Dedi sempat muntah 12 kali. Dan saat itu belum dilarikan ke rumah sakit, hanya perawatan di rumah saja dengan infus melalui klinik. Tapi beberapa hari tidak kunjung membaik, akhirnya memutuskan dibawa ke rumah sakit dan tim dokter menyatakan kalau Dedi harus dirawat. Dan sekarang Dedi sedang melanjutkan proses fisioterapi. Tak terasa sudah melewati 24 hari Dedi di rumah sakit. Alhamdulillah sudah sampai di titik di mana Dedi sudah bisa diperbolehkan pulang dan bisa istirahat kembali di rumah. Virus kan kamu juga sempat cerita ya kan, mungkin Sony awalnya ngerasa keracunan aja gitu, nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Gimana akhirnya kamu bisa, atau tanda apa yang membuat kamu akhirnya harus dipaksa nih gitu, nggak bisa diem-diemin aja? Kadarullah, Allah kasih kemarin dia keracunan makanan itu, dia mulai lemes kan, itu pun pas dia keracunan makanan nggak mau langsung dibawa ke rumah sakit. Terus begitu hari ketiga apa keempat gitu, dia ngerasa lemes banget, baru mau dibawa ke rumah sakit dengan memang kondisi kepalanya kan setiap hari udah pusing gitu, jadi sekalian diperiksa dan dari situ akhirnya ketahuan sakitnya. Ketika dokter bilang ada penyempitan, penyempitan saraf gitu dan juga penyempitan pembuluh darah di otak dan ada struknya sama juga di leher dan ada struknya juga. Itu kan maksudnya kaget banget pasti kamu tuh. Apa yang terlintas pada saat itu yang bergumul di dia mengalami itu? Kayak lemes, kayak nggak bisa mencerna ke saat itu. Jadi kayak bener-bener nggak tahu kok bisa kayak gitu, karena kan aku tahu banget hidupnya dia sehat banget kan gitu. Ya tapi kan
akhirnya aku mencoba untuk memahami ya gimana, ini udah emang takdir Allah seperti ini gitu, aku harus bisa ngelewatin semua ini kan gitu. Jadi menerima, menguatkan gitu, dan mencari jalan keluarnya gitu. Ini kan kamu menemani detik demi detik, tahap demi tahap perawatan gitu. Ada tindakan juga kan yang Ada. Nah itu gimana kamu menjalani proses tahap demi tahap itu? Aku pokoknya di depannya Sony tuh aku nggak mau kelihatan jadi yang sedih lah, atau aku kayak ada sesuatu kesulitan. Jadi semua kesulitan apapun yang terjadi saat itu tuh aku nggak pernah kasih tahu dia, dan di depan dia aku benar-benar semua baik-baik aja, dan aku nguatin dia karena kan mentalnya kena. Jadi aku bilang ke dia, Bi, baik sangka ya sama Allah, yuk sama-sama kita kuatin diri kita, baik sangka semua ini Allah kasih karena kamu mau diangkat derajatnya sama Allah, aku bilang gitu. Jadi sabar, kita harus sabar, kita harus ikhlas gitu. Kapan momen-momen kamu menghadapi kesedihanmu sendiri gitu? Ya karena kan aku nggak nyangka ya Kak, 24 hari di rumah sakit yang aku anggap tuh tadinya keracunan makanan tuh bisa kayak sehari 2 hari pulang, 3 hari gitu, terus tiba-tiba lama di sana. Terus juga harus dengar diagnosa yang kayak gitu, harus ada prosesnya panjang seperti itu. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak jujur 2024 ini Masya Allah luar biasa, Allah kasih, aku bilang nikmat Allah gitu, yang dari waktu itu aku sempat sakit sama anakku kritis, baru kita sembuh, terus tiba-tiba ada Sony sakit gitu. Ya mencoba untuk berbaik sangka, aku manusia biasa, aku bisa lemah, aku bisa tiba-tiba bertanya sama Allah ya, karena ya itu dia, karena aku kayak kadang suka kok bisa begini ya gitu, tapi itu cukup aku yang tahu gitu. Dan kalau udah pas lagi sedihnya tuh aku pasti selalu bilang ke dia, sebentar ya gitu, aku kayak keluar atau aku masuk ke kamar mandi, terus aku nangisnya di situ gitu kayak. Dan itu pun aku ngomong sama Allah aja sih, ya Allah maafin aku ya Allah kalau aku nggak kuat gitu, maafin aku kalau aku lemah gitu, aku tahu aku pasti sanggup ngelewatin ini semua, tapi maafin kalau aku nih cuma manusia biasa yang punya batas gitu. Boleh nggak kasih suami aku tuh sembuh gitu, cukup ya Allah sampai di sini, maafin aku gitu, aku minta maaf kalau aku banyak ngeluh gitu Kak. Iya, ini ada video juga yang dibuat Sony ya gitu ya, sebagai ungkapan terima kasihnya. Kita lihat yang berikut. Dia bikin video ini, kamu tahu? Awalnya nggak tahu, karena dia bikin durasinya kan panjang banget. Terus dia suruh aku nonton gitu, nonton sendiri gitu. Terus aku disuruh apa lihat dulu gitu. Terus ya aku tuh cuma mikir masih sempet aja gitu Kak, dengan keadaan dia yang lagi sakit, dia curahin perasaannya dia. Terus kayak masih bisa sweet sama istrinya, berusaha untuk ya maksudnya aku ngerasa aku masih belum kasih apa-apa ke dia sih Kak, karena apa yang aku lakuin tuh kewajiban aku sebagai seorang istri. Aku bilang sama dia, Bi, jangan pernah bilang kamu nyusahin aku ridho, aku ikhlas, ini kewajiban aku sebagai seorang istri, karena apa yang kamu buat sama yang aku buat tuh masih belum apa-apanya gitu. Karena selama ini dia sibuk ngebahagiain aku sama anak-anak, ya ini udah saatnya aku yang ngebahagiain dia gitu Kak. Jadi nggak perlu ada beban ataupun dia harus nggak enak sama aku gitu. Aku itu yang selalu aku ucapin ke dia hampir setiap hari, karena sampai saat ini dia tuh lebih banyak diam, kayak bukan Sony gitu yang kemarin-kemarin gitu. Aku tuh kayak kenapa dia, aku bilang gitu ya, aku ajak ngobrol, kadang bercanda, terus kadang nanti temennya datang gitu Kak, dia senang gitu, terus nggak semangat gitu loh Kak, kadang belajar jalan aja tuh masih males. Jangan gitu dong, nggak, udah ntar aja gitu. Jadi yuk belajar jalan sama aku gitu. Jadi harus benar-benar di push gitu, dia baru mau gitu. Apa sih yang menjadi keresahannya dia?
dia ngomong sama aku tuh, ya dia kayak kaget sama keadaannya dia. Karena sampai detik ini hampir setiap hari dia tuh nangis. Dia bilang, kenapa aku jadi kayak gini? Aku nggak mau kayak gini gitu. Aku nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Seharusnya aku yang cari uang gitu. Seharusnya aku berguna, nggak kayak gini gitu. Ya aku tuh kadang, maksud aku ya, aku bilang gitu bahwa aku nikah sama dia bukan untuk bahagia aja, tapi susah seneng kita sama-sama gitu. Ini harus kita laluin, kita bisa, aku bilang gitu. Aku selalu ingat anak-anak. Kalau dia kan ngomongnya kadang suka ngaco-ngaco kan, Kak. Ingat anak-anak, aku bilang gitu. Ngaco-ngaco tuh gimana? Kayak sempat ngomong kalau aku nggak ada gitu-gitu kan. Terus aku bilang nggak boleh ngomong gitu. Aku bilang kayak gitu, kamu panjang umur, kamu sehat selalu, jangan bilang kayak gitu, nauzubillah min zalik, aku bilang. Jadi aku nyemangatin dia karena nggak bisa disalahin sih, Kak. Siapapun ada di dalam kondisi dia yang tiba-tiba laki-laki sehat, hobinya olahraga, pola hidupnya sehat, tiba-tiba begitu, itu kayak bener-bener kayak tamparan banget gitu. Pukulan juga ya buat Iya, mentalnya kayak ya. gitu. Dan itu bangkitnya pasti nggak bisa sebentar, dan dokternya juga ngomong dia kena gitu, ke mentalnya dia kena gitu. Anak-anak gimana? Anak-anak alhamdulillah semuanya tuh nggak ada yang rewel. Sampai yang kecil aku bawa 24 hari di rumah sakit karena aku nggak mau jauh kan dari yang kecil kan, karena dia belum sekolah juga, Kak. Jadi dia sama aku, terus kayak nggak ngerepotin, bahkan ikut ngasih obat ke dedinya karena dia ngelihat maminya ngasih, terus dia pengen ngasih obat, dorongin infus. Udah biar aku aja, 2 tahun 7 bulan tapi udah bisa gitu. Terus kakak Ejas yang dia tuh nggak rewel, nggak nuntut kayak kok mami nggak di sini gitu, mami nggak temenin aku, karena biasanya kan kalau sekolah ada aku gitu kan, yang ibaratnya pasti ada aku, terus pulang sekolah ada aku, tapi dia nggak rewel, nggak minta itu gitu, kayak paham kondisinya. Dan abang Di mana? Abang Fas tuh yang aku tuh sampai sekarang nggak habis pikir, usia dia tuh masih 12 tahun. Tapi dia bilang, ya mami nggak boleh sendiri gitu, ada abang gitu. Ya nggak bisa susah sendiri ya, abang kan harus tahu juga gitu. Dia ingin berbagi dengan kamu. Ya jadi aku nggak nyangka gitu, masih 12 tahun tapi pemikirannya gitu. Dan di hari itu, Kak, di saat Sony lagi tindakan, saat itu tuh aku ngeliat banget secinta dan sesayang apa Fas sama Sony. Aku baru tahu kalau nggak hanya hubungan darah yang bisa punya cinta yang besar gitu. Ternyata Sony berhasil ngebangun abang yang akhirnya punya cinta yang besar buat dia gitu. Gimana cara Fas juga membesarkan hati ayahnya? Dia suka kasih setoran-setoran hafalan Quran yang dia belum hafal, dia hafalin sungguh-sungguh. Begitu hafal, dia samperin dedinya, dia hafalin di depan dedinya dengan nada yang sesuai, yang dedinya mau gitu. Respon dedinya apa? Senang, nangis, terus dipeluk gitu. Ya, Sony tuh selalu ngomong, maafin Dedi ya bang, kalau abang jadi banyak di rumah, kan biasanya suka jalan-jalan gitu. Kamu juga, ya kemarin juga kamu sempat, ya kejadian ini semakin menguatkan cinta kalian gitu ya. Bahkan kamu sempat terlontar, aduh kalau nggak ada, hanya dia tuh emang betul-betul laki-laki yang dikirim Tuhan buat kamu gitu. Dia luar biasa, Kak. Aku jujur, lillahi ta'ala, aku ngerasa kayak dari awal aku nikah sama dia sampai detik ini, perjalanan kita 8 tahun tuh sweetnya nggak hilang, memperlakukan aku dengan baik gitu. Aku mau dapet kayak gitu kan, gimana ya, kita perempuan ya, Kak, cari pasangan hidup tuh kan bukan kayak asal milih gitu. Begitu Allah kasih,
dapat yang baik kan kita harus jaga juga, nggak hanya tugas seorang laki-laki gitu, tapi seorang perempuan juga harus bisa jaga itu. Jadi ya aku pengen dia bisa seumur hidup sama aku gitu, sampai kita tua sesurga bareng. Aku pengen nantinya aku di surga sama dia. Amin. Sony tadi udah bikin video itu. Kalau kamu sendiri, kamu ingin ngomong apa lagi sama Sony? Aku cuma pengen kamu tuh semangat, Bi, gitu, semangat. Aku yakin banget kamu bakal cepet sembuh gitu. Kalau seandainya kamu semangat, kamu juga punya keinginan yang besar untuk sembuh, pasti Allah akan kasih sembuh cepet gitu. Pokoknya kamu jangan takut, aku sama anak-anak akan selalu ada buat kamu, dan banyak yang sayang sama kamu, banyak yang cinta sama kamu, bahkan yang nggak kenal kamu aja tuh semua ngedoain kamu itu. Jadi kamu semangat dan harus tetap happy terus ya. Ya, harus tetap happy terus, harus bersyukur. Amin. Ada istri, anak-anak yang Masya Allah sayang juga gitu ya, yang menemani. Dan masih ada mama juga ya, yang walaupun sakit, tapi kan Sony sendiri yang nggak tahu itu Sony yang nulis atau admin yang tulis, yang dia bilang ketika Sony sakit, dia bilang bahwa ini aja sakitnya luar biasa. Dia membayangkan ibunya yang juga sudah lama sakit, tapi semangatnya kan juga. Iya, betul. Sony itu nggak hanya ke istri Kak baik, tapi dia memperlakukan ibunya luar biasa gitu. Aku tahu banget, aku saksinya gitu. Dia tuh nggak hanya tenaga, materi aja. Aku sampai bilang sama dia, Bi, aku ridho, aku ikhlas kamu berbakti sama ibu kamu kasih apa yang kamu punya gitu, karena itu surganya kamu di ibu kamu gitu. Jadi aku tahu banget gimana sayangnya dia memperlakukan ibunya gitu. Ibunya sakit, sedihnya bukan main. Jadi nggak salah dengan cara dia memperlakukan ibunya seperti itu, dan dia ke aku juga memperlakukan yang sama gitu Kak. Mudah-mudahan Sony segera sembuh, pulih lagi seperti sedia kala. Yang penting adalah tetap semangat Sony, happy terus ya. Memang perlu perjuangan, tapi perjuangan itu kan salah satunya ya ini, berjuang mengalahkan diri sendiri untuk tetap semangat. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kamu juga kuat, anak-anak juga kuat, mendampingi selalu happy terus. Amin. Bicara soal bakti anak kepada ibu, ini juga ada salah satu kisah ya dari peraih medali emas Olimpiade ya, Rizky Juniansyah, yang kemarin itu juga sempat ada ritualnya sebetulnya ya. Setiap kali mau bertanding, selain meminta doa kepada orang tuanya, juga dia meminum air cucian kaki ibunya. Kita lihat dulu seperti apa kisahnya, profilnya berikut ini. Indonesia mendapat 2 emas pada Olimpiade Paris 2024, salah satunya dipersembahkan oleh Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg dengan Rizky Juniansyah, atlet kelahiran 2003 yang berasal dari Banten ini sudah berlatih menjadi atlet sejak kelas 4 SD di sasana milik ayahnya dan pernah menjuarai dalam kejuaraan dunia junior 2021 di Uzbekistan. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini, keluarganya merupakan atlet angkat besi atau lifter, diantaranya sang ayah Muhammad Yasin, pria kelahiran 1966 ini merupakan mantan atlet angkat besi yang pernah menjuarai SEA Games tahun 1993. Ibunya Yeni Rohaini merupakan mantan atlet angkat berat dan kini menjadi pelatih di Sasana Bulldog Gym. Serta kedua kakaknya Randi Maulida Yasin yang menggeluti olahraga angkat berat dan Rizka Anjani Yasin yang menggeluti olahraga angkat besi. Benarkah Rizky hampir gagal mengikuti Olimpiade Paris 2024 karena harus menjalani operasi usus buntu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Yasin dan Mas Randi. Ini adalah keluarga dari Rizky Juniansyah begitu ya. Iya, Selamat secara langsung mengucapkan selamat ya. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak berkat Ini doanya. keluarga bukan cuma satu keluarga, itu adalah lifter. Kayak apa cucu-cucu ya. Tapi ini juga keluarga yang berprestasi gitu. Banyak sekali mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau kita lihat ada artikel ukir sejarah untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Rizky Juniansyah bukan saja meraih medali emas, tapi juga peraih medali emas Olimpiade termuda dari Indonesia begitu ya. Betul, Ya di Indonesianya. Nah ini kita lihat lagi seperti apa sih momen saat Rizky ini berhasil meraih medali. Here we go.
Mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunia. Orang Olimpiade. Olimpiade. rekor, ya. Oh, luar biasa ya. Ini benar kan cerita perjuangan dia sampai bisa ikut Olimpiade aja itu macam-macam katanya. Betul. Tahun lalu bahkan sempat Ya. operasi usus buntu. Ya yang ini 2 aja ya. Yang paling kita Yang lihat itu paling 2. dua aja maksudnya. 2 itu yang Pertama. buat ayah sampai sakit. Sempet ya kasarnya kalau ini frustasi mungkin ya. Kenapa ayah? Dalam perjalanan mau kualifikasi kedua, Grand Prix kedua yaitu di Kuba. Nah, kebetulan itu satu bulan yang lalunya SEA Games di Kamboja. Alhamdulillah kita meraih medali emas. Nah, saya itu udah ada firasat saya itu sakit. Nah, sempat saya juga minta kalau bisa saya gantiin sama Tri gitu yang udah. Cuman ya karena udah diurus semuanya, ya saya harus berangkat. Nah, waktu keberangkatan juga saya memang kadang sakit, tapi ya berjalan akhirnya di Turki mau di pesawat yang mau ke Madrid saya tumbang. Ya alhamdulillah di situ peran Rizky itu menurut saya waduh yang sangat-sangat loncat dari istimewa. pesawat dia ngejar ayah. Ngejar ayah? Iya, Iya. ngejar ayah, nganter ayah. Jalannya nganter aja dia nggak mau. Dia nggak mau langsung meneruskan perjalanan sendiri, ngantar Nggak, dulu iya, ayahnya. ngantar. Jadi Ayah. nganter ayah 2 hari nungguin ayah sakit, tidur di Lantai. nggak tahu makannya Makan gimana Rizky kan. Padahal dia mau kondisi mau apa? Mau bertanding. Bertanding. Iya. Jadi tapi tetap dapat medali emas itu waktu itu. Masih dapat medali emas dari Senet waktu itu. Semen. Jadi Triatno datang ngejemput ayah, baru Rizky berangkat sendiri ke Kuba. Oh, ke Jadi Kuba. melanjutkan Iya. itu. Jadi ini sampai di Buat Turki sendiri. dia stay dulu 2 malam Iya, gitu ya, iya. nemenin ayah sakit. Begitu Ke- ada yang gantiin jagain ayah, baru dia Baru terbang. dia berangkat. Ke Madrid ke Kuba. Kedatangannya gitu ya? Datang subuh, sorenya tanding. Datang subuh, sorenya tanding. Harus Iya. tanding. Bawa pulang medali emas. Masya Allah. Itu baru satu loh ceritanya ya. Masih ada cerita lainnya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret. Baik, kita masih bersama dengan Pak Yasin dan Mas Randi. Ini adalah ayah dan juga kakak dari peraih medali emas dari cabang olahraga angkat besi, ya itu Rizky Juniansyah. Ya tadi ceritanya perjuangannya menuju bisa sampai diberangkatkan ke Olimpiade itu satu adalah pada saat salah satu babak kualifikasinya bapaknya sakit di Turki. Jadi dia turun tuh dari pesawat ya, padahal itu lombanya di Kuba gitu. Iya. Nungguin 2 malam tidur di lantai. Langsung terbang lagi, nyampe di Kuba sana subuh. Sorenya dia Tanding. harus bertanding dan menang ya. Masih emas. Masih emas loh, Emas. masih emas. Tapi ada lagi ya, setahun sebelumnya katanya operasi usus buntu sehingga kata dokter harus istirahat dulu. Iya. Itu sempat bikin Bapak stres. Iya. Kenapa kok stres? Stresnya begini, Mas. Karena Rizky itu memang udah diprogramkan untuk saya dan targetnya ada. Targetnya itu sebenarnya tidak ke Olimpiade dulu. Targetnya itu Asian Games. Asian Games. Ya, karena Asian Games itu Rizky sama Rahmat kelasnya bisa dipisah. Ya, mungkin di situ Rizky yang 81 atau Rahmat yang 81. Ada 2 Cuman potensi kita, ya. Iya, kita punya 2 orang ini jagoan gitu, Pak, ya. Ya kayak di Olimpiade sini harus 1. Nah itu, ya itu pas kali operasi itu Rizky saya blank. Nggak ikut. Dia nggak ikut, Saya blank. Tapi kikinya udah nggak apa-apa, tetap mainin. Dia tetap semangat tuh, walaupun nggak boleh istirahat dulu, harus istirahat dulu. Dia Masih tetap basah, semangat. masih Basah Oh, debol. iya, Masih jebol kan ini. Sempat jebol, Jebol. jahitannya. Sempat pakai latihan sama dia sedikit, Jadi jebol lagi. yang saya lebih memang benar-benar dia mental ini belum sampai seminggu karena dia ditanya mau ikut Olimpiade nggak sama Pak Joko waktu itu. Iya Pak, jadi dia diberangkatkan sama Pak Joko, Pak Rosan ke Riyadh sendiri, tetapi hanya untuk Lihat aja. absen. Absen. Oh, absen. Perkenalan. Iya, absen, timbang badan tetap berat badannya harus masuk di 73. Sedangkan dokter menyarankan dia harus up terus Imun tubuh. Oh, harus makan banyak Iya. gitu ya. Iya, dia udah sampai hampir 80, turun lagi ke 73. Demi supaya bisa Iya. jalurnya bisa sampai Olimpiade Iya, ya. jadi alhamdulillah timbang badan lolos dan bisa depile, nah itu. Nah, tapi sempat bludinya pendarahan. Iya. Aduh itu ya Itu perjuangannya ya Masya dibantu Allah. sama siapa? Ada dokter dari Jepang ya.
ibu. Nah dengan itu besoknya pulang lagi, jalannya juga masih begitu, masih kesakitan gitu. Iya. Tuh ya ampun, itu ya perjuangannya. Kita kan lihatnya cuman ya itu udah sepenggal video, tapi persiapannya dan wah. Dan dokter bilang, ini kan keluarganya juga keluarga atlet semuanya ya, angkat berat gitu. Jadi dari kecil mungkin udah lihatnya udah besi gitu ya. Iya. Bahkan benar nggak katanya waktu ini kan mamanya juga atlet olahraga juga, leader juga ya. Betul. Tapi katanya waktu hamil berapa bulan? 4 bulan. Rizky lagi di dalam. Lagi di dalam. Ibunya Ya, mama masih ikut tanding. tanding. Jadi apa? Sundanya mas? Kagok sana. kan kalau Hamil tuh dibilang masih mah sunatnya apa? Iya kagok sana. Hamil kebo ya. hamil tuh. Jadi dia paksain tanding. 1 tahun kan di sini dalam perut. Oh 1 tahun. Iya. Oh iya hamil ke bawah jadi nggak lahir. 11 ya? 11 bulan. Sebenarnya Setahun. 11 bulan. Tahun itu bulan lebih. Tapi memang kan ini juga yang menjadi Masya Allah orang kagum juga ya. Memang gitu ya. Anak-anak itu kalau sama mamahnya Iya. dekat. Itu juga dari kecil. Kalau mau bertanding selalu minum air cucian kaki mamanya. Dia kalau tidur maunya ya pun tadi maaf ya. Dia kalau Tidur harus apa? Gini-gini. Tidur sampai gede. Iya. Sampai gede sampai sekarang. Kalau sekarang kalau tidur bareng pasti gitu. Kalau lagi barengan pasti gitu. Gini-gini. Iya pasti megang mamanya, dia pegang. Itu cuma Rizky aja apa semua anaknya begitu? Enggak, Rizky. Cuman dia dekat banget sama mamanya. Pantas nggak mau lahir-lahir waktu itu ya. Dan katanya ini mah kalau kita ketemu aslinya badannya terlihatnya lean aja gitu ya. Tapi bisa mengangkat hampir lebih dari 2 kali lipat berat badannya. Hampir 3 kali. Hampir 3 kali lipat berat. Karena kan topnya 201 pernah kan. Iya. Gimana beban mentalnya aja dia kuat ya, cuman ini doang tadi Ya, mental betul. sakit masih latihan juga. Wah, Masya Allah. Alhamdulillahnya itu Mbak. Alhamdulillah, Bapak luar biasa juga nih keluarga yang terima kasih. membesarkan atlet-atlet Ya. berprestasi. Dan katanya setelah pulang cita-citanya adalah untuk mengupgrade sasananya ya. Sasananya Iya. namanya apa? Iya, Bulldog Gym. Bulldog Gym katanya supaya sekelas dengan sasana latihan di Iya. Paris ya. Di luar ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan bisa kita- terkabul. Iya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi No Secret. Bersama dengan Ibu Owner ada Loli Unyu. Halo. Ini kata di video kita lihat ya, itu juga salah satu totalitasnya seorang Loli ya, nyanyi pengen ngeliat penonton ke pinggir-pinggir akhirnya jatuh. 2 meter itu 2 tingginya. meter. Terus apa ya? Apa yang kamu rasakan? Pertama-pertama sih di kepala, terus badan aku juga. Memar-memar nih. Kalau memar sih gak, tapi kayak gak bisa gerak gitu Kak. Berapa gitu. hari nggak bisa gerak? Aku 3 hari di rumah sakit Siti Khadijah Surabaya. Terus 2 hari itu aku bener-bener tidur dan tidur. Jadi kayak bangun kelayangan muter, makan dikit tidur lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan, nggak ada gangguan otak atau Udah di CT scan dan alhamdulillah kata dokternya nggak apa-apa. apa-apa. Tapi seminggu sesudah itu bahkan kamu udah show lagi ya? Alhamdulillah. Tapi panggungnya request segini aja. Tapi kuat. Alhamdulillah sih awalnya sih aku belum bisa kayak jalan aja gitu. Tapi ketika lihat antusias penonton tuh kebawa lagi. Malah yang ini khawatir yang tim aku, jangan mundur gitu. Terus udah biasa. Tapi gimana kan ngeliat Ramos aku nyanyi beraksi kan nggak mungkin Iya, harus gitu. tetap totalitas Tetap Loli Unyu. totalitas. Waktu kamu jatuh itu ya, kamu mah inget nggak apa yang kamu ingat gitu yang Aduh, aku ngeliat tadi aja ini lumayan merinding. merinding? Jadi pas aku ingat terakhirnya itu aku pikir itu masih panggung Kak. Aku pikir masih panggung, ternyata itu hanya kain hitam yang ngelayang seperti ini gitu. Aku injek, terakhir aku ingat aku tuh mau narik sesuatu tapi nggak dapet. Ini udah dari situ aku nggak ingat lagi. Udah kamu pingsan itu Pingsan. berarti? Oh. Pas aku lihat video mata aku melotot, tapi itu aku nggak ingat itu. Shock kali ya, kaget juga. Shock ya kan kepala. Iya, kan. kenapa sih sampai segitunya semangat sekali ya memenuhi panggilan-panggilan show? Ini katanya karena tadi ada banyak yang mau dibahagiakan. Masya Allah, amin. Karena kemarin katanya berhasil beli rumah kamu katanya buat mama orang tua. Iya. Apalagi sih yang mau kamu membahagiakan orang tua dengan apa lagi? Ya pokoknya pengen hari tua mereka juga bahagia gitu kan. Mumpung kita anak-anaknya masih muda, kita semangat, aku juga semangat biar pada sukses dan mengangkat derajat kedua orang tua. Amin. Amin. Dan katanya juga buat biaya nikah ya? Amin. Nikah ya berdua lah ya sama Oh calon. iya. Jadi kapan ini Loli? Doain aja karena dia juga lagi
Menabung. Oke. Mempersiapkan mental dan juga banyak hal. Udah dikenalin ke orang tua ini pacarnya nih? Hah? Udah dikenalin belum ke orang tua? Udah aku kenalin. Panggilnya apa namanya? Aku ke dia, kakak. Oke, kakak. Kakak siapa? Kakak bocil. Kakak bocil. Terus habis itu kakak bocil waktu lihat kamu jatuh gitu tuh apa komentar kakak bocil? Dia juga kepikiran, syok dan ngirim bunga. Ngirim bunga, datang nggak? Datang sih gak jauh, dia kan dari pas lagi nggak, ya saya di luar kota lah, di Aceh. Tadinya dia mau terbang, cuman mungkin dia tuh tektokannya sama tim aku. Ternyata mereka WA-an, aku nggak sadar tuh pas hari ketiga tiba-tiba ada bunga. Oke lah kalau gitu ya. Nanti kita telepon ya kakaknya. Setelah berikutnya jangan kemana, tetap di Rumpi. Baik, kita kembali bersama semua bintang tamu kita ya. Ini insya Allah ya, Rizky nanti akan mendarat nih sebentar lagi ya? Atau udah jangan-jangan? Kalau jadwal jam 22 ya. 22. Jam 10 malam ya. Jam 10 malam Iya. tiba di Indonesia. Tiba di Indonesia. Apa yang kalau dari keluarga sendiri, apa yang akan pertama kali dilakukan gitu untuk merayakan ini? Kita pertama udah diirikin akan menjemput ya langsung ke sana. Menjemput? Tentunya mungkin dari pihak pemerintah juga dalam hal ini Kemenpora, PB PABSI. Ada acara juga ya? Ya dari KONI. Kalau dari keluarga mau ngapain? Kalau di keluarga kita udah siapkan di yang kemarin nobar itu. Oh, nobar, Iya. mereka semua. Kita siapkan panggungnya lebih wah menurut saya. Mengundang Loli Unyu nggak? Iya. Iya. Mau ketemu Karya Jadi- ya. Baik. Ya, dan siapkan tetap di lapangnya yang sama kemarin. Oke, baiklah, nobar itu. baiklah. Nanti salam juga kalau ketemu ya, Iya. dari kita semua yang ada di Iya, sini. bisa disampaikan. Terima kasih Pak Yasin Iya, sudah iya, hadir, iya. terima kasih Mas Randi, terima kasih Fairuz, mudah-mudahan sehat semuanya. Loli juga terima kasih sudah berbagi ceritanya, terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi.